piutang akhir berarti sama dengan piutang yang tahun 2021. Kita copy aja dari atas. Ini rata-rata piutang itu bisa kita hitung dari piutang awal ditambah dengan piutang akhir dibagi 2. Berikutnya ada persediaan. Persediaan itu berarti ya kalau persediaan stok yang pada saat tahun tersebut. Persediaan tahun 2021. Di sini ada 47, 456, 22. Kita masukkan ke sini. Nah, kita hilangkan, kemudian kita tambahkan 06 ya. Sorry. Ini persediaan awal sama seperti konsepnya piutang awal tadi. Berarti persediaan awal itu saldo persediaan per 31 Desember tahun sebelumnya, berarti tahun 2020 ya. Kita lihat saja dari di sini. 39894. Nah, kita copy, kita masukkan ke Excel. Hapus komanya, kemudian berikutnya persediaan akhir, berarti persediaan sama seperti persediaan di tahun ini, jadi sama dengan Oke, di sini harusnya ada rata-rata persediaan ya. Harus saya tambahkan dulu. Persediaan. Untuk menghitung inventory turnover. Rata-rata persediaan sama dengan rata-rata piutang tadi ya. Jadi persediaan awal ditambah dengan persediaan awal ditambah persediaan awal ditambah persediaan akhir. Oke, sudah dapat. Berikutnya total aktiva itu adalah total aktiva yang ada di laporan tahun, laporan keuangan. Total aktiva sama dengan total aset. Ini ya, 89, 964, 369. Kemudian masukkan ke Excel. Seperti ini. Oke. Jadi bukan total aktiva yang dari 1 sampai 9 ya, tetapi total aktiva yang ada di laporan tahun. Berikutnya, yang 11 ada liabilitas lancar. Liabilitas lancar itu kita lihatnya juga dari laporan posisi keuangan ya. Liabilitas lancar itu sama dengan utang lancar, utang jangka pendek. Di sini utang jangka pendek atau utang lancar, liabilitas lancarnya 28369 sekian. Kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, kita hapus komanya, kemudian kita tambahkan 03. Yang saya masukkan di sini adalah komponen yang memang nantinya digunakan untuk
analisis ya. Jadi jangan bingung kok hanya itu saja yang dimasukkan, iya karena yang digunakan untuk analisis. Berikutnya total liabilitas, kita cari juga dari laporan tahunan. Total liabilitas berarti ini ya 30.676.09. Kita copy, kita salin ke sini, komanya kita hapus, kita tambahkan 06 kali. Ini total ekuitas juga sama ya, lihatnya dari sini. Total ekuitas ini 59.288.274. Salin ke sini, kita ganti, kita hilangkan nolnya, kita tambah. Ini penjualan ini ya, penjualan. Penjualan berarti kita lihat dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi, di sini ada pendapatan ya, tertulis tahun 2021 pendapatannya 124.881 sekian. Kita masukkan, salin ke Excel-nya, hapus komanya, tambahkan 06. Harga pokok penjualan sama ya, kita tinggal melihat saja. Terus kurungnya ya nanti di sini. Nah, tadi kurung untuk mengurangi saldo penjualan. Nah, untuk analisis jadi tidak perlu tanda kurung ya. Oke. Berikutnya kita masukkan yang berikutnya adalah laba kotor. Laba kotor itu berarti yang belum dikurangi dengan beban-beban. Ya. Berarti laba kotor itu sama dengan laba bruto. Laba bruto kita masukkan Excel-nya, hapus komanya, kita tambahkan 0. Berikutnya setelah ada laba kotor di sini ada laba usaha atau EBIT. EBIT itu earning before interest and tax ya. Jadi laba sebelum beban bunga dan beban pajak penghasilan. Nah, di sini earning before interest and tax ya, berarti sebelum beban bunga dan beban pajak penghasilan. Di sini ada, kalau di laporannya gudang garam itu di sini tertulis laba usaha saja. Yang ini yang akan kita gunakan sebagai EBIT ya, atau earning before interest and tax. Kita masukkan nominalnya, kita hapus komanya, tambahkan nolnya. Nah, berarti kita lihat saja tadi di beban bunga ada 74.913. Tidak perlu menggunakan kurung ya. Itu untuk mengurangi saja. 74.913 00000. Ada modal kerja. Modal kerja itu kita cari dari aktiva lancar dikurangi dengan liabilitas lancar. Aktiva lancar kan sudah ada tadi ya. Atas ini berarti aktiva lancar dikurangi dengan liabilitas lancar. Liabilitas lancar. Nah, yang terakhir di sini ada laba bersih atau EAT. EAT itu adalah earning after tax. Earning after tax berarti laba setelah pajak. Laba setelah pajak. Berarti ini ya. Di sini ada laba. EAT ini berarti ya ini. Kan setelah pajak. Ini ya, labanya 5605
321 sudah setelah bunga, sudah setelah pajak ya, berarti PAT atau after tax. Sini cara yang tahun 2022 nanti sama caranya dengan yang tahun 2021. Tinggal mengikuti saja. Kita melihatnya dari laporan tahunan tahun 2022, kemudian sesuaikan dengan akun atau rekening yang akan dicari nominal. Ya. Oke, di sini saya sudah memasukkan komponen-komponen data keuangan di tahun 2021 dan tahun 2022. Nah, langkah berikutnya kita baru bisa masuk ke dalam analisis rasionya. Sekali lagi, karena rasio ini adalah rasio internal, berarti rasio pada satu perusahaan yang dilakukan pada beberapa periode. Ya. Oke, langsung saja kita masukkan. Nah, untuk mengerjakan rasio ini, nanti teman-teman bisa melihat rumusnya, ya, baik di buku maupun di materi tambahan yang saya upload di Edlink. Nanti silahkan dibuka dan dipelajari materinya, karena menjadi salah satu materi yang akan saya masukkan dalam penilaian UTS atau ujian tengah semester. Oke, kita masuk ke rasio yang pertama, yaitu rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio. Current ratio itu rumusnya gimana? Yaitu aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Kalau di Excel gampang ya, nanti kita tinggal klik-klik saja langsung muncul angkanya. Nah, nanti ketika teman-teman mengerjakannya di kertas atau menggunakan tulis tangan, berarti nanti silakan ditulis angkanya, angka dari aktiva lancarnya berapa, kemudian liabilitas lancarnya itu berapa, kemudian baru dihitung ya, di hasilnya berapa, gitu ya. Oke, langsung saja kita masukkan dari data keuangan yang ada di sebelah kiri ya. Rasio likuiditas, quick ratio. Aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Aktiva lancar tahun 2021 ya, berarti di sini sama dengan aktiva lancar dibagi liabilitas lancar. Sehingga hasilnya 2,0907 sekian. Sederhanakan saja, kita pakai dua angka di 2,09 ya untuk current ratio. Berikutnya quick ratio atau rasio cepat. Rumusnya di situ ada aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Di aktiva dan persediaan itu kita kurangkan dulu, baru kita bagi dengan kewajiban lancar. Aktiva lancar dikurangi persediaan ya, persediaan itu berarti persediaan tahun 2021 yang 47456 ya, baru dibagi dengan kewajiban atau liabilitas lancar. Oke, itu di enter. Nah, hasilnya 0,41 sekian sekian. Sederhana saja, 0,42 karena dibulatkan ya. Oke, berikutnya untuk DAR ya atau DAR, debt to asset ratio. Debt to asset ratio itu rumusnya adalah total liabilitas dibagi dengan total aset ya.
dibagi dengan total aset. Berarti total liabilitas ini ya, total liabilitas 3067609 dibagi dengan total aset. Total aset, total aktiva. Hasilnya 0,34. Berikutnya debt to equity ratio atau DER. DER itu rumusnya adalah total liabilitas dibagi total ekuitas. Total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. 0,52. Rasio solvabilitas yang ketiga ada time interest earn ratio atau TIE. TIE itu rumusnya adalah earning before interest and tax atau EBIT atau laba usaha ya dibagi dengan beban bunga. Berarti EBIT dibagi dengan beban. Oke. Hasilnya 98,2. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas yang pertama di sini ada total asset turnover atau TATO ya, 1. TATO. Total asset turnover rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan total aset. Penjualan bersih dibagi dengan total aktiva. Ya. Berarti penjualan dibagi dengan total aktiva. Ini hasilnya 1,39. Berikutnya ada rasio receivable turnover ya, kaitannya dengan piutang. Receivable turnover itu rumusnya dari piutang dagang dibagi dengan rata-rata piutang. Oke, berarti piutang tahun 2021 dibagi dengan rata-rata piutang yang sudah dihitung tadi. 1,0. Berikutnya ada average collection period. Average collection period itu nyambung dengan receivable turnover. Jadi rumusnya 360 dibagi dengan receivable turnover. Sama dengan 360 dibagi receivable turnover atasnya ya. 345. Dalam hari ya, 345,87 berarti 340 hari. Data yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan piutang data. Berikutnya ada inventory turnover, perputaran persediaan. Rumusnya adalah HPP dibagi dengan rata-rata persediaan. Berarti HPP dibagi dengan rata-rata inventory. Tinggal dimasukkan saja sesuai rumusnya. Berikutnya, average days inventory. Average days inventory itu adalah nyambungnya dengan inventory turnover ya. 360 dibagi inventory turnover. 360 dibagi 142,15 143 hari. Rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjual persediaan. Berikutnya ada working capital turnover. Working capital turnover itu rumusnya dari penjualan bersih dibagi dengan modal. Penjualan dibagi dengan modal kerja atau working.
30,94329. Ya, yang keempat ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas di sini ada 5 macam, ada gross profit margin dan seterusnya sampai return on equity. Tinggal dimasukkan saja sesuai rumus yang ada di buku ataupun yang ada di slide saya. Gross profit margin itu dihitung dari laba kotor dibagi dengan penjualan. Laba kotor dibagi dengan penjualan. Berikutnya kalau tadi gross, sekarang net ya, laba bersih. Laba bersih itu berarti EAT, laba bersih dibagi dengan penjualan. Berikutnya operating profit margin. Operating profit margin itu dihitung dari earning before interest and tax dibagi dengan penjualan. EBIT dibagi dengan penjualan. Nah, berikutnya ada ROA dan ROE. Rumusnya hampir sama, tetapi kalau yang return on asset itu laba bersih atau EAT, earning after tax dibagi dengan total aset. Kalau yang return on equity itu nanti EAT, earning after tax atau laba bersih, pajak dibagi dengan total equity atau total modal. Dibagi dengan total Nah, biasanya return on asset dan return on equity itu disajikan dalam bentuk persentase. Jadi kalau desimal ini, ROA dan ROE ini kita buat persentase, berarti ROA-nya itu 6% dan ROE-nya itu 9%. Oke, untuk di tahun 2021, analisis rasio sudah selesai. Seperti ini saja. Sudah sekali ya. Untuk yang average days inventory dan juga average collection period ini dalam hari ya. Jadi 145,87 hari dan 142,5. Nanti di tahun 2022 juga sama, rumusnya sama. Tinggal kita masukkan saja nominalnya sesuai data keuangan yang tersaji. Terus nanti kita lihat apakah ada selisih, apakah ada selisih lebih atau dalam hal ini peningkatan atau selisih kurang atau ini ada penurunan. Oke, di sini sudah muncul ya hasil dari analisis tahun 2022. Kemudian ada selisih lebih maupun selisih kurang dari tahun sebelumnya di sini, naik atau turun di sini. Nah, di sini minus itu tandanya dari tahun 2021 ke tahun 2022 itu mengalami penurunan ya. Kemudian kalau positif berarti ada peningkatan. Untuk interpretasi rasio atau evaluasi hasil rasio, teman-teman bisa melihat di materi saya yang ada di PowerPoint yang saya nanti dalam materi di Edlink. Yang ini di slide 13 sampai selesai. Di situ sudah saya berikan penjelasan interpretasi atau maksud makna kesimpulan dari hasil rasio. Mulai dari rasio lancar ya, di sini sudah ada keterangannya, rasio cepat dan seterusnya. Terkait dengan rasio profitabilitas sudah saya semua, nanti silakan dilihat, silakan dipelajari dan dibuka juga.
Mungkin untuk sebagai gambaran saja, di sini saya jelaskan. Yang pertama, rasio current ratio ya, atau dari rasio likuiditas yang rasio lancar. Di situ di tahun 2021 current rasio PT Gudang Garam itu sebesar 2,09. Di tahun 2022 itu ada penurunan sebanyak 0,19 dari tahun sebelumnya menjadi 1,9 saja. Sebenarnya di tahun 2021 maupun tahun 2022 rasio lancar yang ada pada PT Gudang Garam itu masih dalam kategori baik, karena rasionya lebih dari 1. Yang mana artinya PT Gudang Garam di sini memiliki cukup aktiva lancar untuk menutupi kewajiban lancar. Aktiva lancarnya itu lebih banyak daripada utang lancarnya. Perusahaan masih dalam posisi yang aman, bisa mengendalikan pelunasan utang jangka pendeknya. Nah, berikutnya untuk quick ratio di sini juga mengalami penurunan dari 0,2 di tahun 2021 menjadi 0,27 di tahun 2020. Nah, dalam hal ini di tahun 2021 maupun tahun 2022 rasio cepatnya itu cenderung memang kurang dari 1 ya. Jadi berdasarkan interpretasi rasio cepat, ketika rasio perusahaan kurang dari 1, maka dalam hal ini perusahaan kemungkinan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek jika persediaan barang dagangnya tidak dapat didapat. Di sini masih kurang dari 1, sehingga mungkin ada suatu waktu gitu ya, perusahaan atau PT Gudang Garam ini masih cenderung mengalami kesulitan dalam melunasi utang jangka pendek, tapi masih bisa dikondisikan begitu oleh perusahaan. Nah, yang baik itu quick ratio adalah lebih dari 1. Perusahaan dikatakan aman dalam pelunasan utang jangka. Lalu yang kedua, rasio solvabilitas ada DER dan TIE ya. Nah, debt to asset ratio dan debt to equity ratio, kemudian ada ratio. Di interpretasi rasio yang ada di slide saya juga sudah saya sampaikan di situ interpretasinya seperti apa. Untuk DAR itu batas minimalnya adalah lebih dari 50% ya, atau lebih dari 0,5. Ini PT Gudang Garam itu masih di angka 0,3. Di tahun 2021 0,34 atau dalam 3%, di tahun 2022 meningkat ya. Tidaknya ada peningkatan meskipun persen, jadi 35% atau 0,35. Terus untuk yang DER ini masih sama, tapi ada penurunan meskipun ada peningkatan meskipun hanya 1% dari 0,52 menjadi 0,53. Batas minimalnya idealnya untuk perusahaan itu lebih baik memang lebih dari itu. Untuk time interest and ratio